Dari sisi atau perspektif undang-undang ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah. Jadi kalau boleh saya bacakan saja bahwa memang perihal surat keputusan mutasi itu nomor 10331 itu dikeluarkan tanggal 13 Oktober. Nah, sementara di tanggal 22 November 2025 itu keluar lagi surat pemberitahuan mutasi tanpa nomor, tapi tanggal 22 November 2025 yang ditandatangani oleh Pak Ismail selaku PIC. Jadi kami menilai bahwa surat keputusan mutasi itu dikeluarkan lebih dahulu, baru kemudian keluar lagi surat pemberitahuan. Jadi saudara saya sudah menerima surat keputusan, lalu itu kemudian keluar surat pemberitahuan. Jadi secara administrasi saudara saya menganggap bahwa dia menganggap ini sesuatu yang ganjil gitu. Pertama, pertanyaan berkaitan dengan soal kenapa tidak mencapai target upah saya dipotong, itu belum ada jawaban dari pihak perusahaan. Lalu karena belum ada jawaban, kemudian saudara saya kaget lagi, keluar lagi surat mutasi gitu. Nah, ketika surat mutasi itu secara lisan saudara saya mempertanyakan ke Pak Ismail, itu alasan belum juga dapat jawaban, sehingga di tanggal 2 Desember 2025 itu saudara Sade melayangkan surat keberatan. Kami tidak tahu apakah Pak Ismail menyampaikan surat itu ke Pak Jerry dengan Pak Ricky, kami juga tidak tahu. Tapi kemarin itu pengakuan dari Pak Ismail ketika kita tripartit di Nakertrans, Pak Ismail mengakui bahwa memang surat itu tidak dia lanjutkan, tidak dia sampaikan lagi ke Pak Jerry, ke Pak Ricky. Jadi didiamkan saja surat keberatan itu. Jadi sampai hari ini surat keberatan yang disampaikan oleh saudara Sade tertanggal 2 Desember 2025 itu belum ada jawaban sama sekali sampai sekarang, Pak. Kemudian dalam surat mutasi juga, itu surat keputusan mutasi perihal hak-hak saudara Sade itu tidak dicantumkan di dalam surat mutasi. Hanya dijelaskan bahwa saudara Sade dimutasi dari PT NSS Cabang Wengapu ke PT NSS Cabang Soe. Nah, sementara kan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri, kalau kita bicara perihal mutasi sebagaimana yang dalam pasal 32 itu kan jelas bahwa mutasi itu kan tidak sekedar hanya menyampaikan bahwa saudara saja pindah gitu, tapi bagaimana dengan soal hak-hak beliau itu, apakah memang itu sudah diatur di dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, bagaimana dengan fungsi jabatannya, kemudian bagaimana dengan aspek kesejahteraan atau kehidupan layaknya ketika dia harus dimutasi ke sana, juga pertimbangan aspek kemanusiaan karena saudara Sade ini kan sudah 16 tahun ini, beliau sangat senior di PT NSS Wengapu, 16 tahun. Dan kemudian beliau harus bekerja, bertarung untuk menaikkan profit bagi perusahaan, tetapi di sisi lain juga membagi waktu untuk mengurusi istrinya yang benar-benar sampai hari ini masih sakit gitu. Nah, hal-hal itu sebenarnya sudah jelas Pak Ricky di dalam surat keberatan yang kami layangkan tanggal 2 Desember 2025 itu. Hanya ternyata faktanya Pak Ismail tidak melanjutkan itu, sehingga ya baik Pak Jerry maupun Pak Ricky bahkan
sampai hari ini mungkin baru tahu ketika kami sampaikan itu. Jadi pada prinsipnya saudara Sade tetap beliau sangat merasa memiliki juga perusahaan ini, karena bagaimanapun saudara Sade ini kan sudah dari awal ketika PT NSS ini di Waingapu, artinya 16 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat, tapi waktu yang sangat panjang. Lalu kemudian kalau saudara Sade dimutasi dipindahkan ke PT NSS cabang Soe, itu juga di surat mutasi juga itu kalau hanya dijelaskan bahwa memang di sana dibutuhkan saudara Sade dalam posisi jabatan sebagai sales MNC. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif rentang waktu 16 tahun, harusnya saudara Sade itu justru lebih bebas atau lebih bisa menguasai dan sudah menguasai wilayah Kabupaten Sumba Timur, dalam artian ketika beliau dalam melakukan tugasnya, ketimbang beliau harus pindah ke NSS cabang Soe, itu kan dia harus memulai dari nol lagi. Dia harus belajar lagi bagaimana situasi kondisi di Soe. Dia harus memulai dari nol lagi. Jadi itu yang menjadi poin-poin inti sebenarnya dari keberatan saudara Sade untuk beliau bukan menolak mutasi atau apa, tapi harus diperjelas gitu. Mutasi itu harus diperjelas. Jadi betul-betul pasal 32 dalam Undang-Undang 13/2003 itu menjadi rujukan bersama baik pihak perusahaan maupun pekerja. Demikian untuk sementara Pak Riki. Ya.